Nah ketika polisi sampai di rumah Sarah, diketok-ketok rumahnya kan, nggak ada yang nyaut. Diperiksa lagi, ternyata baru diketahui pintu rumahnya nggak terkunci. Buka sama polisi, masuk polisi kan, dan ternyata betul di rumah tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Dan bagian yang paling menyedihkan lagi dari keseluruhan cerita ini adalah sampai sekarang pun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari apa ini? Hari Sabtu kan? Sorry. Di hari Sabtu malam ini aku akan kembali membahas sebuah kasus kriminal. Dan kalau misalnya 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah ya, aku ceritakan soal yang tega melakukan hal keji hanya untuk mendapatkan cintanya kembali. Sekarang aku akan membahas salah satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi hanya untuk mendapatkan harta warisan. Wah. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya lah ya. Check it out. Nah, jadi kisah ini dimulai ketika pada saat pagi buta sekitar jam 2-3 malam tuh tanggal 3 Desember 2016, seorang pengemudi Uber yang sedang menuruni jembatan Rutherford di Belmar, New Jersey melihat ada sebuah mobil tua nih warna abu-abu yang ditinggalkan di sisi jalan. Nah, karena di sana sepi, nggak ada orang, masih gelap kali ya kan, akhirnya si pengemudi Uber ini pun langsunglah nelpon polisi untuk melaporkan keberadaan mobil tanpa pengemudi ini. Dan ketika polisi sampai di lokasi, polisi ini pun langsunglah memeriksa dan mereka melihat bahwa pintu mobil tuh nggak terkunci ternyata, Wak, dan kuncinya masih ada di tempatnya. Tapi nggak ada orang sama sekali nih. Macam mobil tuh ditinggal kayak gitu aja lah. Dan akhirnya polisi pun langsunglah memeriksa plat mobil itu kan, dan mereka mengetahui bahwa mobil itu adalah milik seorang nenek-nenek berusia 96 tahun yang bernama Lillian Stern, Wak, yang tinggal di Neptune City, New Jersey. Nah, setelah mendapatkan alamat lengkap si pemilik mobil ini, polisi pun langsunglah ke rumahnya nenek Lillian ini. Dan setelah sampai di sana, polisi pun memberikanlah informasi kepada nenek tersebut, "Ibu, mohon maaf, kami menemukan mobil ibu di jembatan Rutherford, ketinggal aja kayak gitu. Kenapa ada di situ mobilnya, Bu? Ambil gih," kata gitu kan. Si nenek itu bilang, Bukan saya yang ninggalin mobil itu di sana. Yang ada setahu saya malam tadi mobil saya itu dipakai sama cucu saya, namanya Sarah Stern, umurnya 19 tahun, Pak. Terus kalian nemuin mobil itu terparkir gitu aja di pinggir jalan, terus Sarahnya kemana?" katanya. Nah, itu dia, Bu, berarti ada orang di mobil itu. Cobalah kalian cek ke rumah dia, gih, siapa tahu dia ada di rumah nih. Dia nggak tinggal sama aku soalnya, kata si nenek ini kan. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun langsung lagi pergi ngecek ke rumahnya Sarah untuk memastikan. Nah, ketika polisi sampai di rumah Sarah, diketok-ketok rumahnya kan, nggak ada yang nyaut. Diperiksa lagi, ternyata baru diketahui pintu rumahnya nggak terkunci. Buka sama polisi, masuk polisi kan, dan ternyata betul di rumah tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Nah, satu-satunya yang ada di rumah itu cuman anjingnya si Sarah itu, Wak, yang terkunci di dalam sebuah peti. Sementara Sarahnya nggak ada. Dan setelah dicari tahu ke keluarga dan kawan-kawan Sarah kan, nggak ada dari mereka yang mengetahui nih di mana keberadaan si Sarah sebenarnya. Nggak ada yang sama si Sarah lah pokoknya. Sarah pun menghilang lah hari itu, Wak. Nah, sekarang kita bahas ya siapa nih si Sarah ini ya. Jadi, Wak, Sarah Stern ini adalah seorang anak tunggal yang parasnya cantik, rambutnya coklat, dan dia juga dikenal baik dan pekerja keras. Ibunya Sarah ini sudah meninggal dunia karena kanker di tahun 2013, dan sementara dia hanya tinggal berdua aja nih sama ayah kandungnya. Selain itu, Sarah ini juga seorang seniman berbakat, Wak. Dia ini belajar seni dan juga TV production di komunitas kampus tempat lah gitu. Dia sering memamerkan karya seninya tuh di akun Twitternya juga. Dan Sarah ini bisa dikatakan lumayan memiliki hubungan baik dengan beberapa influencer di sana, Wak. Kayak Jenna Marbles, Julien, kawan-kawan dia juga gitu. Jadi ketika beberapa kenalan influencer ini mengetahui bahwa si Sarah hilang kan pada heboh semuanya. Bahkan banyak tuh, Wak, waktu itu beberapa YouTuber sama influencer lainnya di sana memposting di media sosial mereka menanyakan apakah ada di antara kalian melihat Sarah Stern atau tidak. Dan mereka juga sempat membuat pamflet missing Sarah Stern gitu loh, dengan reward $5.000 untuk siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang di mana Sarah ini berada. Dan karena hal ini juga akhirnya para penyelidik pun langsunglah mewawancarai beberapa kawan-kawannya, keluarga-keluarga Sarah ya kan, untuk bisa mengumpulkan banyak informasi nih. Nah, selama pencarian informasi ini berlangsung, Wah, ada tuh seorang teman keluarganya si Sarah dan juga tetangganya mereka, kita sebut aja namanya Alexis ya. Dia mengatakan kepada penyelidik, "Bapak, saya kemarin sempat loh SMS-an sama Sarah." "Kapan?" "Sehari sebelum dia hilang ini, tanggal 2 Desember kemarin." Nah, pada saat itu, Pak, si Sarah ini sempat bertanya sama saya lewat SMS, "Aku boleh nggak nih bawa beberapa barang mamaku ke rumahmu?" Nah, karena kan mamanya Sarah udah meninggal kan, jadi si Sarah ini masih nyimpan banyak kali, Wak, barang milik mamanya di rumah itu, dan dia nggak tahu nih barang-barang ini mau diapain gitu, mau disimpan di mana nggak tahu. Maka itulah dia SMS, "Alexis, aku nggak tahu nih, Wak, mau kusimpan di mana, boleh nggak ini ku taruh di rumahku aja gitu." Nah, Alexis bilang, "Ya udah sih, dilantar," kata gitu kan. Nah, nggak lama kemudian sampailah ini Sarah ke rumah Alexis kan, dan dia pun langsunglah menurunkan beberapa barang-barang milik ibunya itu di rumah Alexis. Nah, waktu Sarah datang ke rumah saya, Pak, dia nggak sendirian. Sarah sama sahabat dia, tahu saya, namanya Liam McAtesney, Pak. Dan waktu itu, Pak, ya raut muka si Sarah nih kayak sedih
sedih kali, kayak depresi gitu. Apa mungkin menghilangnya dia ini karena dia bunuh diri kali Pak ya? Oh, kita belum bisa memastikan itulah Dek. Tapi kira-kira Mbak Alexis tahu nggak dia disedih kenapa? Kata polisi. Ada nggak Mbak tanya gitu? Ada Pak. Sarah memang ada cerita dikit sama saya. Kan saya tanya kenapa muka aku kayak gitu? Kok kenapa, ada apa? Are you okay? Nah dia bilang aku benci kali sama bapak aku. Rasa hormat aku ke bapakku tuh udah hilang sama sekali Wak. Udah muak kali aku tinggal sama bapakku. Itu kata Sarah. Nah dari sini polisi pun barulah mengetahui ternyata semenjak mamanya si Sarah ini meninggal, Sarah hanya tinggal berdua aja kan sama bapaknya. Dia anak tunggal. Dan pas pula waktu kejadian hilangnya si Sarah ini, kebetulan bapak si Sarah itu lagi tugas di luar kota Wak. Dan dari informasi ini juga barulah polisi langsung memutuskan untuk menemui Liam. Karena Liam lah yang sepertinya menjadi orang terakhir bersama Sarah ya kan. Nah sedikit informasi soal Liam Mcketesney ini Wak. Jadi si Liam ini adalah salah satu sahabat dekatnya si Sarah. Mereka bertemu dari kecil Wak, dari umur 6 tahun. Dan semenjak itu mereka langsung cocok dan berteman baik sampai dewasa. Nah Liam ini dikenal sebagai anak yang humoris. Dia juga memiliki saudara kembar bernama Seamus. Sarah dan Liam juga Seamus ini tumbuh bersama di sebuah kota kecil yang bernama Neptune tadi. Nah di Neptune ini Wak, bisa dibilang semua orang yang ada di kota ini saling mengenal satu sama lain. Pokoknya kota yang aman nyaman lah gitu. Nah itu aja sedikit informasi soal si Liam ya. Dia sahabatnya si Sarah dari kecil. Nah kita lanjut lagi nih ke kisahnya. Jadi setelah penyelidik datang ke rumahnya Liam, mereka bertanya lah, Mas Liam, kami mendapatkan informasi kalau kamu tuh sempat bersama Sarah ke rumahnya Alexis ya sehari sebelum Sarah ini menghilang. Nah sekarang kan Sarah hilang nih, kamu kira-kira tahu nggak dia ini berada di mana? Kata polisi. Iya Pak, memang betul. Saya kemarin pergi ke rumahnya Alexis. Terus kamu kemana lagi? Nah setelah kami dari rumah Alexis, saya sama Sarah ini sempat makan siang Pak di Taco Bell. Udah selesai makan ya udah, saya lanjut kerja lagi. Nah setelah selesai kerja Pak, saya sama Sarah pun kembali menghabiskan waktu sore bersama. Dan waktu itu Pak ya memang Sarah ini kelihatan tertekan kali Pak. Saya tanyakan ngapa kok Sarah gitu kan. Betul sama kayak si Alexis Wak. Sarah bilang kalau dia ini lagi ada masalah sama bapaknya. Katanya dia udah gak mau lagi tinggal sama bapaknya Pak. Dan dia pun berencana untuk pindah ke Kanada. Dan bahkan nih Pak ya, Sarah bilang dia ini mau bunuh diri loh Pak. Saking tertekannya kali dia nih karena tinggal sama bapaknya. Oh gitu ya. Terus kemana lagi kalian? Udah habis selesai itu baliklah, saya istirahat balik kerja. Kamu antarin Sarah? Iya saya antarin Sarah. Nah setelah mendapatkan informasi dari Liam ini Wak, polisi pun langsunglah mencocokkan informasi Liam ini dengan rekaman CCTV yang berhasil juga mereka dapatkan. Ada memang Wak beberapa tangkapan CCTV yang memperlihatkan pergerakan si Sarah sebelum menghilang ini Wak. CCTV pertama berasal dari rumah tetangga si Sarah, di mana di sana memang terekam nih Sarah sempat menjatuhkan tempat sampah di rumah tetangganya itu sebelum dia pergi dengan Liam di mobilnya si Liam. Confirm berarti kan satu, memang Liam bersama si Sarah waktu itu. Dan yang kedua, polisi juga ngecek CCTV di Taco Bell dan mereka juga mengkonfirmasi bahwa Sarah dan Liam memang melakukan apa yang dikatakan sama Liam di sana. Tapi Wak, ada nih kamera CCTV lain yang tertangkap dari sebuah bank lokal yang menangkap Sarah ini sempat berhenti di bank itu dan masuk ke dalamnya. Tapi Liam nggak ada nih nyebutin informasi ini ke polisi kalau mereka itu sempat singgah ke bank, nggak ada. Dan yang terakhir ada juga rekaman CCTV yang memperlihatkan si Liam ini balik lagi nih ke restoran steak tempat dia bekerja. Dah, jadi dari semua rekaman CCTV ini hampir semuanya cocok dengan informasi yang memang disampaikan sama Liam ke polisi, kecuali soal mereka sempat pergi ke bank. Tapi pada saat itu entah kenapa dari bukti CCTV ini polisi bisa membuktikan bahwa Liam ini nggak berbohong, tidak dicurigai sama sekali. Oke, tapi lagi nih Wak, setelah mewawancarai si Liam, ada nih beberapa rekaman CCTV lain yang ditemukan lagi yang menangkap pergerakan lainnya, yaitu di tanggal 2 Desember 2016 itu tepatnya jam 23.45 atau 11.45 malam, ketengok Wak mobilnya Sarah ini meninggalkan halaman rumahnya lagi. Tapi dalam rekaman CCTV itu polisi nggak bisa lihat dengan jelas nih apakah Sarah yang mengemudikan mobil itu atau tidak. Tapi mobil itulah. Nah kemungkinan pada saat inilah Sarah ini pergi atau kabur ke suatu tempat kan, dan habis itu nggak balik-balik lagi. Tapi yang jelas Wak, ini kita balik lagi ya ke soal CCTV bank. Karena polisi tidak mendapatkan informasi soal kedatangannya Sarah ke bank ini dari Liam, akhirnya polisi pun pergilah ke bank itu kan untuk bisa memastikan kebenarannya. Dan pihak bank pun confirm nih kalau si Sarah memang pergi ke sana waktu itu Pak, dan dia mengakses berangkasnya untuk mengambil sebagian uang berangkasnya itu. Nah dari informasi ini banyak kawan, keluarga, tetangga dan lain-lain percaya bahwa mungkin saja Sarah ini kabur jam 11.45 malam itu karena dia udah ngambil duit itu kan di siangnya sama si Liam, kabur dia. Masuk akal. Tapi Wak, ketika polisi mendapatkan akses untuk memeriksa berangkasnya si Sarah ini, polisi menemukan di dalam berangkas itu masih ada uang cash sekitar $25.000. Nah logikanya kalau memang si Sarah ini kabur, kenapa nggak kau ambil semua uang cash kau ini? Bukan ditabung Wak ya, berangkas dalamnya ada duit gitu loh, uang cash. Nanti kalau kau butuh apa-apa pas kabur nggak ada duit, macam mana? Ini nggak diambil duitnya, misalnya ada $25.000, lumayan itu berapa ya? Banyak, 400 jutaan lah kalau misalnya sekarang.
kalau nggak salah ya. Dan ditambah lagi Sarah ini sangat mencintai anjingnya, Wak. Nggak mungkin dia pergi tanpa anjing dia. Apalagi waktu saat kejadian kan anjing ditemukan dalam peti gitu kan. Nggak mungkin Sarah mau masukkan dalam peti itu. Dan yang bikin anehnya lagi, Wak, setelah diperhatikan kembali, Sarah ternyata menyimpan semua uang-uangnya tadi itu kan di dalam sebuah kotak di brankas kan. Dan uang-uangnya itu uang-uang lama, Wak. Uang-uang lama yang udah lusuh gitu loh. Kayak uang yang udah lama dikumpulkan, bukan uang baru. Nah, inilah yang membuat polisi sedikit curiga lagi. Nah, oleh karena itu polisi pun langsung balik nih ke rumah Sarah dan mereka langsung menggeledah kamarnya si Sarah. Dan pada saat pemeriksaan ini, Wak, polisi menemukan paspornya, surat jaminan sosialnya, dan beberapa mata uang Kanada. Nah, temuan inilah yang kembali meyakinkan polisi bahwa kemungkinan besar Sarah ini nggak kabur ini. Nggak mungkin dia melarikan diri. Kabur kok nggak bawa uang-uang dia semuanya, ini dokumen-dokumen penting dia nggak ada kan, nggak kabur deh nih. Nah, keluarga, kawan-kawan dan lain-lain itu yang mikir pertama kabur, kayaknya juga nggak mungkin juga ya dia kabur ya. Kok masa ditinggalkan ya semua barang-barang berharga dia nih? Ah, itu kemana? Nah, setelah ini semua terjadi, Wak, polisi sempat tuh menaruh kemungkinan lain yang sama seperti Alexis dan Liam, yaitu ada kemungkinan sepertinya Sarah ini mengakhiri nyawanya sendiri di suatu tempat. Karena kayak tadi, kalau dia kabur nggak mungkin semua barang-barang berharga dia, dokumen-dokumen pentingnya dia nggak dia bawa ya kan? Akhirnya kepolisian pun langsunglah mengerahkan helikopter, regu pencari, dan tim penyelamat air Belmar di sekitar Sungai Shark, Wak. Sungai Shark ini sungai yang di bawah jembatan tempat mobil Sarah ditemukan tuh loh, untuk mencari jasadnya si Sarah. Karena kan mereka memiliki keyakinan bahwa si Sarah ini bundir nih. Jadi mereka bukan nyari orang hilang lagi, melainkan jasad yang mungkin saja hanyut. Dah dicari lah itu semua kan, Wak. Dan setelah 11 jam mencari, mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Dan juga selama beberapa hari berikutnya, Wak, ratusan orang keluar nih sama-sama untuk membantu mencari Sarah ataupun informasi lainnya di daerah sekitar situ. Dan sayangnya, tetap saja, Wak, pencarian mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, Sungai Shark itu, Wak, ujung arusnya nanti kan akan bertemu dengan laut kan? Dan dipercaya karena arus di sana itu cukup kuat, maka jika si Sarah ini melompat dan bundir, besar kemungkinan tubuhnya si Sarah ini akan dibawa ke Samudra Atlantik. Macam mana mereka bisa secepat itu nemuin jasadnya si Sarah juga ya kan? Makin hopeless lah itu lagi mereka. Macam mana kita kalau misalnya sampai samudra, siapa mau cek? Kan ujung-ujungnya sungai itu nanti ke laut, laut ke samudra gitu loh. Sempat hopeless tuh mereka, Wak. Dan setelah 2 bulan si Sarah ini menghilang, Wak, polisi pun akhirnya mendapatkan petunjuk baru yang dapat mengungkap kasus ini, Wak. Yaitu ada nih seorang laki-laki yang bernama Anthony Curry mendatangi kantor kepolisian untuk memberikan informasi seputar Sarah. Nah, Anthony ini, Wak, ternyata adalah teman baiknya si Liam. Anthony bilang lah kan ke polisi, "Pak, permisi ya, saya ini teman baiknya Liam. Saya sama Liam ini sangat tertarik dengan film horor, Pak. Dan kami berdua pun memang sudah lama berencana untuk membuat film horor karya kami sendiri." Nah, baguslah. Terus hubungannya sama Sarah apa, Dok? Nah, gini, Pak. Di hari Thanksgiving 2016 kemarin nih, Pak, ya, 8 hari sebelum Sarah menghilang, saya sama Liam tuh sempat nongkrong bareng, Pak. Dan Liam memberitahu saya kalau, "Wewa, aku punya ide bagus nih buat film horor kita." "Ide apa tuh?" Saya tanya gitu kan. "Gimana kalau aku hilangkan nyawa seorang gadis dengan mencekiknya, terus aku lempar aja ke sungai dari jembatan kan? Tapi kau bantuin aku ya," katanya. Nah, dengar itu marah lah saya, Pak. "Ngaco kau, itu aneh-aneh aja idemu tuh, nggak ada cerita." Nah, terus barulah beberapa hari kemudian saya dapat kabar kalau Sarah Stern menghilang dan jejak terakhirnya ada di jembatan juga, Pak. Makanya saya jadi curiga nih sama Liam, soalnya kan ide-ide dia kemarin tuh kok agak sinkron gitu, Pak, dengan situasi sekarang. "Coba Bapak periksa si Liam lagi lah," kata Anthony nih kan. "Ngapa aku baru bilang sekarang, nggak dari kemarin-kemarin?" kata polisi. "Pak, gini ya, saya aja baru tahu Sarah menghilang baru-baru ini, itu pun dari medsos. Saya awalnya juga nggak begitu kepikiran kali ide gilanya si Liam ini, saya pikir cuma bercanda. Nah, terus baru-baru ini, Pak, Liam tiba-tiba ngubungin saya. Dia tanya, 'Wewa, kok ada diwawancara sama polisi nggak?' katanya. 'Enggak lah, ngapa pula, aku kan nggak kenal sama Sarah.' 'Emang kenapa?' 'Oh ya udahlah, bagus. Aku perlu ngomong sesuatu sama kau nih, Wak.' Itu kata dia, Pak. Nah, dari sinilah baru saya tahu ternyata si Sarah Stern ini adalah sahabat dekatnya si Liam. Barulah saya keingat lagi nih dengan ide gila dia itu. Dan saya mulai cocokologi ya, Pak. Nah, dari situ barulah saya makin berpikir, Pak, oh berarti idenya Liam waktu itu tuh bukan untuk plot film aja ini. Kalau dia nggak nanya soal polisi ada wawancara saya apa tidak aja, nggak bakal curiga saya. Ditambah lagi dia bilang dia perlu ngomong sesuatu sama saya kan. Dan selain itu juga nih, Pak, ya, alasan saya melaporkan ini karena saya udah ngerasa agak sedikit terancam nih, Pak. Saya ngerasa saya sedang dalam bahaya. Saya jadi mikirin keluarga saya tiba-tiba. Karena kalau dia mampu menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri, apalagi saya yang tahu ide gila dia untuk film itu. Bapak coba tolong dicek lagi siapa itu. Siapa? Liam. Nah, pada titik ini, Wak, sebenarnya polisi itu sudah beberapa kali mewawancarai Liam kan. Dan semua jawaban Liam tidak membuat polisi ini curiga. Semua sinkron, nggak ada yang mencurigakan lah pokoknya. Dan ditambah lagi Liam ini selalu berada di luar sana untuk mencari Sarah, Wak. Jadi otomatis Liam ini tidak berada di top daftar prioritas tersangka lah gitu. Tapi dengan informasi terbaru dari Anthony ini, polisi pun kembalilah memeriksa rekaman interogasi mereka dengan Liam.
Dicek lagi nih, diputar ulang lagi. Nah, di sana ditemukan di wawancara ketiga, polisi pun barulah menyadari ada hal yang janggal ini. Ternyata di wawancara ketiga ini, Wak, ditemukan bahwa si Liam ini pernah nanya ke polisi, ya Pak, kalau orang lompat dari jembatan nih Pak ya, kemungkinan nanti jasadnya sekarang udah ada di lautan besar lah Pak ya, lautan lepas gitu ya. Itu yang ditanyakannya sama polisi, Wak. Nah, waktu itu polisi belum curiga kali sama pertanyaannya si Liam ini. Dan mereka tidak begitu memikirkannya, kayak, ya udahlah kalau memang anyut ya laut lepas gitu loh. Nah, barulah setelah dengar keterangannya si Anthony ini, mereka mikir, mencurigakan ini pertanyaannya. Dan dari sinilah polisi akhirnya beralih nih dari kasus pencarian jasad bunuh diri menjadi penyelidikan kasus penghilangan nyawa, Wak. Dan akhirnya polisi pun mengajak Anthony untuk bekerja sama atau berpartisipasi dalam penyelidikan diam-diam kepada si Liam. Anthony pun langsung menyetujui, oke Pak, saya akan bantu Bapak untuk mengungkapkan ini semua. Nah, jadi nanti rencana kerja sama mereka ini, nanti polisi pula. Nanti si Anthony ini bakal nelpon si Liam untuk meminjam uang ke Liam. Alasannya karena dia ini udah merusak kamera kawannya lah gitu. Nah, kenapa alasannya pinjam uang, Wak? Karena kalau Liam ini betulan sudah melakukan sesuatu kepada si Sarah, Liam ini mungkin punya uang ekstra ya kan yang diambil dari Sarah, seperti di CCTV bank itu ya kan. Dan dia memberikannya kepada Liam. Ditambah Liam pun nggak bilang kan kalau dia sempat singgah ke bank tuh waktu itu. Akhirnya betul, Wak, si Anthony pun langsung lah nelpon Liam kan. Wak, aku boleh nggak pinjam uangku dulu, nanti aku ganti, aku baru ngerusain kamera kawan aku Kok pasti ada duit kan, pinjamlah dulu. Iya nanti gampang lah itu. Ya udah yuk lah, ketemuan lah kita besok yuk. Oke lah Wak, yuk. Sekalian ada juga yang mau aku bilang sama kau, kata Liam. Akhirnya mau nih Liam ketemuan kan sama si Anthony. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2017, Wak, setelah tiba di hari yang ditentukan mereka ini, Anthony nunggulah Liam di dalam mobilnya di sebuah kayak tempat parkir setempat lah situ. Dengan sudah dibekali mikrofon dan kamera tersembunyi di dalam mobil. Dan beberapa polisi juga turut mengintai dari jauh, Wak. Dah, nggak lama kemudian Liam datang nih. Dia parkir di belakang mobilnya siapa kan? Siapa si Anthony. Nggak lama kemudian dia masuklah ke mobil Anthony. Dan tanpa Liam ketahui, Wak, semua percakapan dan muka dia di mobil tuh lagi terekam nih dan bisa dilihat, didengar sama polisi. Ada rekaman lengkapnya di YouTube, Wak, kalian tengok aja, nggak bisa aku masukkan ke sini kena copyright nanti. Nanti aku ceritakan aja apa dia bilang ya. Nah, nggak lama setelah ngobrol-ngobrol bentar itu, Anthony pun mulailah mancing Liam. Wak, mana duitnya? Pinjamlah dulu. Betul aja, Wak, nggak dijawabnya pertanyaan si Anthony di sini. Liam malah mengakui perbuatannya yang sudah dia lakukan kepada Sarah. Wak, aku cuma butuh waktu sekitar 30 menit aja lah buat bunuh dia. Hah? Bunuh? Bunuh siapa, Wak? Sarah? Hah? Sarah Stan, aku bunuh dia. Iya, Wak. Kenapa aku bunuh? Ya aku butuh duit, kata dia. Kayak mana cerita ya, kata Anthony kan. Nah, ini kita masuk ya ke rencana awal kenapa dia ini mau menghilangkan nyawa Sarah nih, Wak ya. Jadi siapa Liam ini bilang gini. Jadi, Wak, suatu hari untuk pertama kalinya si Sarah ini tiba-tiba menemukan banyak kali lembaran uang-uang tunai cash gitu peninggalan mamanya di rumahnya. Nah, pas ketemu uang-uang ini Sarah kasih tahu aku. Kan aku bestie ya gitu kan. Dia bersemangat kali, Wak, kasih unjuk uang-uangnya itu ke aku. Ya Tuhan, tengok nih ya, aku baru aja nemuin semua uang-uang ini di rumah mamaku. Uang-uang ini bisa bantu aku pindah ke Kanada ini, Am, kata Sarah ke dia. Oh iya bagus, bersyukurlah kau dapat itu, kataku. Nah, dari situlah, Wak, aku mulai tergiur nih untuk memiliki uang-uang itu. Karena mungkin mama Sarah kan meninggalkan lebih banyak lagi warisan untuk anak tunggalnya ini ya kan. Nah, dari situlah Ton, aku pun akhirnya berpikir keras lagi gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang itu secara cuma-cuma gratis. Dan satu-satunya hal yang menghalangi aku untuk mendapatkan uang gratis ini adalah siapa? Sarah lah. Makanya dari situ aku langsung ambil keputusan untuk menyingkirkan si Sarah. Tapi kan nggak mungkin aku lakukan sendiri kan. Itulah makanya kemarin aku minta tolong kau untuk bantu aku. Kau nggak mau. Ini tuh ide dia sebenarnya tadi tuh loh, Wak. Ide filmnya tuh sebenarnya betul-betulan nih mau dilakukannya gitu loh. Nah, akhirnya karena aku nggak mau, aku tanyalah ke roommate aku, kawan sekamar aku. Karena memang kebetulan waktu itu Liam ini tinggal di dorm gitu, Wak, di asrama. Dan siapa, Wak, kawan sekamar ini? Kawan sekamar ini namanya Preston Taylor. Dan si Preston ini dulunya adalah teman kencan promnya Sarah waktu SMP, kalian bayangkan. Jadi gue bilang sama Preston, Wak, aku ada rencana nih mau hilangin nyawa yang si Sarah. Kau mau ikut nggak? Nanti dari sini kita bisa dapat banyak uang. Nanti kita bagi 2 aja. Preston langsung setuju. Setuju Preston, Wak. Setuju dia, Ton. Pak ditolak, setuju dia. Nah, terus rencana kalian apa tuh? Kata Anthony kan. Nah, rencana awal kami itu adalah kami bikin dia mabuk. Terus nanti ya udah aku cekek dia. Baru kami curi duitnya. Nah, kalau dicekek dia hilang nyawanya kan. Nanti kan pasti ada mayat
mayatnya tuh. Jadi waktu itu kami sempat mikir, oh ya udah nanti kita kubur aja lah di perkemahan milik bapak aku. Tapi kayaknya nggak pas lah, Wak. Lama-lama kan baunya nanti bakal kecium juga gitu. Gimana kalau kita buat seolah-olah si Sarah ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri aja? Yuk, setuju Preston, Wak. Nah terus katanya makin dipancing lagi nih sama Anthony, Wak. Nah sekarang baru nih kita masuk ke kronologinya ya. Nah jadi, Wak, di hari kejadian itu kami udah bagi tugas. Preston nanti bakal ngintai rumahnya si Sarah dan menunggu di luar rumah secara tersembunyi ya kan. Sementara aku ngajak Sarah nih untuk hangout bentar. Ini di hari kejadian nih, Wak, yang ketangkap sama CCTV itu yang dia dijemput sama siapa? Liam. Nah, inilah hal sebenarnya yang terjadi nih ya. Aku jemput si Sarah hangout, terus aku berhasil meyakinkan si Sarah untuk pergi ke bank dan mengambil sebagian uang yang dia punya. Sarah manut-manut aja, tapi ini aku nggak tahu, Wak, entah apa alasannya nih ya. Kok mau aja si Sarah ini ngasih duit dia sama si Liam ini, nggak tahu. Soalnya nggak ada ketangkap di CCTV alasannya apa. Nah kita balik lagi, terus kata si Liam, nah di saat ini juga, Wak, aku sambil memastikan aku ini bisa tertangkap CCTV keamanan yang berbeda-beda sehingga ini semua akan membantu aku membackup semua kesaksianku nanti. Kayak dia tetap terlihat di tempat kerjanya dia kelihatan jemput si Sarah ya kan. Ya supaya hal ini bisa dijadikan alibi ya nanti. Nah selesai si Sarah ambil uang, Wak, kami pun langsung lah pergi balik ke rumahnya si Sarah. Nah di dalam rumah inilah baru aku melakukannya, kata Liam. Nah pada saat ini, Wak, si Liam ini betul-betul kayak bersemangat kali loh, Wak. Dia secara terperinci kali, Wak, dia menceritakan bagaimana cara dia menghilangkan nyawa Sarah tanpa ragu-ragu, lancar. Dia bilang ke Anthony, aku gantung dia loh, Wak. Gantung, kucekek dia. Kuangkat dia kan, macam dia tergantung gitu. Waktu itu dia sempat ngompol juga, Wak. Dia teriakin nama aku. Dan selesai ku cekek, aku sempat nengok dia kejang-kejang dalam beberapa menit. Baru habis itu aku masukkan ke meja, ke tenggorokannya supaya dia nggak muntah. Ku tunggu betul, Wak, sampai dia betul-betul hilang nyawanya. Sekitar 30 menit lah waktu itu. Karena memang aku pakai stopwatch. Pas 30 menit, tak. Hilang nyawa Sarah. Anjingnya Sarah waktu itu ada di situ loh, Wak. Terdiam aja dia, terbaringnya kayak gitu, dia menyaksikan aku menghilangkan nyawa Sarah. Anjingnya nggak melakukan apa-apa, diam aja. Dan selesai ku pastikan si Sarah ini tewas, barulah di sini tugas aku selesai, Wak. Giliran tugas si Preston lagi. Aku kasih isyarat ke Preston kan, si Preston masuk lewat pintu belakang, dia seret tubuhnya Sarah ini keluar, ditinggalkan di semak-semak bentar dekat pagar kan. Baru habis itu Preston masuk lagi ke rumah, dia ambil semua uang-uangnya si Sarah dan barulah kami berdua memasukkan tubuhnya si Sarah ini ke dalam mobil. Jadi setelah Sarah ini udah gak bernyawa, Wak, Sarah ini dimasukkan ke mobil oleh mereka. Bahkan Sarah ini sampai diikat gitu, Wak, di kursi supaya kalau terlihat nih dari luar, orang bakal mikir oh itu orang lagi tidur dalam mobil gitu aja. Bahkan nih, Wak, ya, saking direncanakannya kali sama si Liam ini, udah dari lama dia memperhatikan bagaimana cara dan posisi Sarah biasanya saat mengemudi mobil. Jadi waktu itu Liam pun mempraktekkan nih kebiasaannya si Sarah dengan memundurkan mobilnya, agak ditundukkannya kepala, seolah-olah Sarah lah yang memang mengendarai mobil itu. Makanya di CCTV tengah malam itu kan gak jelas kan siapa yang mengendarai mobil Sarah itu. Karena selain emang resolusi CCTV-nya itu minim, Liam pun mempraktekkan gestur seolah-olah menjadi Sarah. Makanya itulah polisi sempat mikir itu Sarah. Udah dipersiapkan kali sama Liam nih, Wak. Udah tuh ya, Sarah udah dimasukkan dalam mobil. Setelah itu Liam mengendarai mobil tersebut menuju ke jembatan Road 35 tadi. Dan saat ini, Wak, Liam menyuruh si Preston untuk mengemudi di belakang mereka. Dan selama berkendara menuju ke jembatan ini, Liam sama si Preston ini berkomunikasi pakai walkie-talkie. Mereka nggak pakai handphone, Wak, untuk saling berkomunikasi biar nggak ada histori panggilan dan pelacakan lah gitu. Nah terus rencananya Liam sendiri nanti yang akan langsung melemparkan jasadnya Sarah ini ke sungai dari atas jembatan. Tapi ternyata dia baru sadar lumayan berat juga badannya si Sarah ini. Dan tiap kali dia mau ngelempar jasadnya Sarah, selalu ada aja lampu mobil nampak dari jauh ngelewatin jembatan itu juga. Sempat takut juga dia waktu itu, takut ketahuan. Akhirnya perkara nggak bisa dilemparnya badannya si Sarah ini, dia pakailah lagi walkie-talkie-nya untuk meminta si Preston jalan mendekatinya dan membantunya untuk melemparkan tubuh Sarah ini ke sungai. Wak, tolong aku nih, berat kali badannya Sarah, tolong aku lempar, kata gitu. Dah, turunlah si Preston dari mobilnya. Jalan dia mendekati siapa? Si Liam. Dia memang parkir agak jauh itu, Wak. Dan mereka pun langsung membuang jasad Sarah ke sungai, Wak. Dan supaya terlihat betul-betul seperti bunuh diri, Liam ini pun membiarkan kunci mobilnya tetap berada di tempatnya dan baru mereka habis itu pergi. Nah, terus Liam juga menambahkan lagi, Wak, aku nih, Wak, ya, sebenarnya juga udah merencanakan dengan matang rencana ke depannya setelah aku melakukan ini. Kayak gimana jawaban yang akan aku katakan ketika polisi datang untuk menanyaiku nanti. Aku juga harus terlibat dalam usaha pencarian Sarah nanti. Aku pokoknya betul-betul harus memastikan semua orang melihatku sebagai teman baik yang sangat peduli dengan Sarah. Nah, Anthony, Wak, selama mendengar pengakuan ini betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap tenang, nggak panik, nggak marah, santai aja. Biar Liam nggak curiga ya kan. Dan aku dapat satu kutipan yang bikin aku merinding nih, Wak, di antara rangkaian pembicaraan ini ya. Liam bilang apa ke Anthony? Udah kayak di film-film kan, Wak? Itu katanya. Udah kayak di film-film kan? Coy.
Ya. Dah kan. Setelah melakukan hal tersebut ke Sarah, Liam bilang ke Anthony gini. Tapi Wak ya, setelah apa yang aku lakukan tadi ke si Sarah, aku pikir aku bisa dapat lah sekitar $50.000, $100.000 dari warisan yang dia punya. Ternyata cuma $10.000 aja, Wak. Dan uang-uang tuh ya aku nggak tahu nih entah itu dibakar atau apa, tapi yang jelas uang-uang tuh kayak lusuh, uang-uang tua gitu. Kualitasnya buruk, lecek. Tapi aku takut lo belanjain uang-uang itu, takut ada yang curiga. Aku bahkan juga nggak tahu nih apa duit ini bisa aku simpan di bank apa tidak. Dan sebenarnya nih Wak ya, setelah eksekusi Sarah dilakukan, mereka ini sempat pergi untuk mengubur uang-uang tua tersebut di suatu tempat. Nanti baru dibagi rata. Tapi waktu itu mereka belum buka lagi, belum tengok uang-uang itu. Preston pun sama Wak, ngarepnya uang dalam brankas tuh ratusan ribu dolar, tapi ternyata cuma $10.000 aja. Mereka baru menyadari itu $10.000 setelah Sarah udah mereka buang gitu loh. Ternyata cuma $10.000. Akhirnya pada nggak dapat sama sekali, bagi dua lah $10.000 itu, nggak bagi dua merata. Si Preston cuma dapat 3.000, sementara nanti sisanya buat si Liam. Padan muka. Cuma perkara 10.000 aja ku hilangkan nyawa besti kau Liam. Besti kau dari kecil lo itu. Kok 3 kali ya? Gadis Malang ini, Sarah Stern ini cuma ditukar nyawanya dengan uang $10.000. Ya. Dan setelah mengungkapkan semua ini, Liam pun menutupnya dengan mengatakan, kau kawan baik aku, Wak. Kau kawan yang sangat aku percaya. Dan yang tahu hal ini cuman kau sama Preston aja. Jaga baik-baik ya, kata Liam ke Anthony. Terungkap semua ya udah. Dan dengan semua informasi yang mereka dapatkan dari rekaman ini Wak, akhirnya Liam pun langsung ditangkap tepat di tanggal 2 Februari 2017 dengan daftar tuduhan yang lengkap. Dia didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama, perampokan tingkat pertama, penodaan sisa-sisa manusia tingkat kedua, dan juga penangkapan atas penghalang penyelidikan tingkat 2. Nah selain itu Wak, setelah mendapatkan informasi ini, polisi juga langsung memberitahu kepada ayahnya si Sarah Stern apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ayah Sarah betul-betul shock kali, terkejut setelah dia tahu orang yang sudah menghilangkan nyawa anaknya ini adalah laki-laki yang sudah tumbuh bersama dengan putrinya. Orang yang selama pencarian selalu berada di samping aku. Orang yang udah aku anggap kayak anakku sendiri. Ternyata dia pelakunya. Kok tega kau Liam? Shock bapak Ewa. Dan setelah pengakuan ini juga dikarenakan tidak adanya jasad Sarah untuk pemakaman, keluarga dan masyarakat setempat memutuskan untuk mengadakan Memorial Tribute of Sarah Stern pada tanggal 15 Juli tahun 2017 Wak. Mereka semua berkumpul lah itu di pusat komunitas lokal untuk bisa menghormati kepergian Sarah untuk selama-lamanya dan mengenang semua sisa-sisa karya seninya si Sarah. Terus Preston gimana Wak? Ditangkap juga lah. Dan dia juga didakwa dengan tuntutan penodaan sisa-sisa manusia tingkat kedua, tuntutan penghalang penyelidikan tingkat 2 karena memang sudah membantu Liam untuk memindahkan dan membuang jasadnya Sarah ini untuk menghindari penangkapan. Dan di pengadilan Preston gantian bersaksi melawan Liam dengan harapan dia ini bisa mendapatkan keringanan hukuman gitu kan. Maka Preston pun langsung memberikan kesaksian bahwa sebenarnya Pak, saya ini diminta untuk membantu Liam merampok Sarah, bukan untuk menghilangkan nyawanya, cuma disuruh ngerampok. Gak ada tuh dia bilang saya setuju untuk menghilangkan nyawa Sarah, nggak ada. Dan di sisi lain juga si Preston ini mengatakan dia ini terpaksa melakukan itu karena merasa tertekan kali karena dia sama si Liam ini memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat. Cuma perkara aku nggak enak sama kawanmu, mau aku gitu kan, mau ngikut, tinggalkanlah bonga. Salah aku. Dan selama persidangan Liam juga nggak mau salah sendiri Wak. Dia tetap nggak mau ngaku. Liam serta pengacaranya membela diri dengan mengatakan tanpa adanya jasad maka tidak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa Liam ini yang melakukan kejahatan itu ya kan. Dan tahu kalian mereka bilang apa lagi? Ini agak kocak sih. Apa yang disebut oleh mereka pengakuan Liam di dalam mobil Anthony itu sama sekali bukanlah pengakuan sebenarnya. Itu semua adalah gimmick yang dibuat sama Anthony Curry sebagai aksi publisitas atau biar viral aja gitu Wak, untuk bisa meningkatkan karyanya sendiri. Maka itu kalau Bapak perhatikan kan Liam biasa-biasa aja pada saat itu. Dia nggak kaget waktu dengar Liam melakukan hal keji itu kan. Mereka bilang kayak gitu kan, udah ngaco tuh. Jelas-jelas sepanjang itu mendetailkan semua ya. Dibilangnya Anthony bikin ini settingan kan. Ditolak langsung lah pembelaan itu Wak. Pandai mana. Nah karena tuduhan mereka ini tidak terbukti juga kebenarannya Wak, akhirnya Liam dan tim pembelanya pun menghadirkan saksi baru Wak. Ya, saksi baru ini namanya Craig Hetzel Senior. Ini kayak kontraktor gitulah pekerjaannya kalau nggak salah aku. Dan si Craig ini pun bersaksi bahwa Pak, saya sama putra saya sempat keluar jam 5 pagi di hari kejadian yaitu tanggal 3 Desember 2016 dan saya melihat Sarah berjalan dari mobilnya dengan menggunakan jaket kulit bomber dengan kerah berbulu terus dipakai sepatu hak tinggi Pak. Dia keluar dari sebuah gang antara bioskop sama toko cerutu di Third Avenue. Bahkan saya sempat bertatapan mata Pak sama si Sarah itu beberapa detik dan beberapa hari
kemudian barulah saya melihat poster orang hilang nih sejak 3 Desember 2016. Dari situ saya mikir, kok bisa hilang di tanggal itu? Jelas kemarin aku baru nengok cewek ini loh. Nah dari situlah Wak Sikrek ini bersikeras mengatakan bahwa Sarah tidak mungkin udah hilang nyawanya karena saya melihat dia sangat jelas hari itu. Tapi polisi sama supir Uber itu kan juga bersaksi bahwa mobil si Sarah ini ditarik dan diperiksa dari jembatan itu jam 2 sampai jam 3 pagi gitulah. Ini Craig nengoknya jam 5. Gimana bisa kan mobil ditarik diperiksa jam 2 sampai jam 3 pagi sementara Craig bersumpah dia melihat Sarah di Third Avenue itu jam 5 pagi pada tanggal yang sama atau sekitar 12 jam setelah jaksa menuduh Liam ini membunuh asisten Sarah maksudnya Sarah. Jadi si Sarah Stern ya kan. Tapi walaupun begitu jaksa menganggap keterangan yang diberikan Craig ini tidak memiliki bukti yang kuat. Karena bisa jadi aja waktu itu Craig ini lagi berhadapan sama orang yang mungkin mirip aja sama Sarah gitu. Karena kan posisinya waktu itu Craig ini lagi bawa mobil ya karena sedang berkendara. Jadi bisa aja itu cuma perasaan dia aja nggak secara jelas itu dia tengok. Sementara itu kesaksian lain datang dari ibunya Liam. Dia menegaskan putra saya ini sangat mencintai dan sangat memuja Sarah pak. Tidak mungkin Liam tega melakukan hal ini. Hanya untuk mengambil uang Sarah aja. Ekonomi keluarga kami ini juga cukup kok pak. Dan Liam ini nggak pernah ngerongrong minta apapun sama saya dan ayahnya. Saya percaya rekaman Liam itu adalah settingan kata dia. Nah ditambah lagi pak, kenapa tubuh Sarah sampai sekarang juga belum ditemukan? Jika Liam memang betul-betul menjatuhkan tubuh Sarah ini ke sungai, pasti tubuhnya itu bakal hanyut di suatu tempat. Pasti pak, saya dari kecil tinggal di pinggir pantai. Tiap kali ada yang jatuh dari sungai atau laut, pasti nanti terdamparnya di pinggir-pinggir pantai. Dan karena sampai sekarang Sarah juga belum terdampar di pantai manapun ya kan, itu sangat memberikan kami harapan bahwa mungkin aja memang Sarah ini udah kabur pak, melarikan diri. Nggak mungkin anak saya melakukan itu. Ya iyalah ya, gimana pun seorang ibu pasti bakal ngebela anaknya. Ibu mungkin bisa anggap anakmu nggak mungkin melakukan itu karena di rumah kelihatan polos baik-baik aja bu, tapi terkadang kan mereka juga melakukan hal-hal yang salah juga yang mungkin brutal juga bu. Mungkin ibu nggak tahu, mungkin ibunya Liam ini juga tidak terlalu mengenal putranya ya kan, tapi wallahualam juga sih. Tapi kesaksiannya juga diperkuat pula dengan beberapa kesaksian dari teman dan tetangga mereka. Tetangganya si Liam yang mengatakan baik Liam maupun Preston ini berasal dari keluarga kelas menengah kok pak, nggak yang super kaya kali, tapi yang jelas nggak kekurangan lah. Dari sini lawak banyak bertanya, terus apa motivasi mereka menghilangkan nyawa si Sarah ini? Duit mereka ada, cuma buat ngambil $10.000 ibu apa? Tapi ini juga diperjelas, mereka kan taunya itu bukan $10.000, taunya kan ratusan ribu ibu. Baru sadar buka ala cuma $10.000 uang busuk-busuk pula ya kan. Nggak mau udahlah bagi aja, kayak blunder gitu loh mereka nih. Tetapi pada akhirnya juri tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan bahwa Liam tidak mungkin menyakiti Sarah. Dan setelah 5 minggu persidangan, Liam pun dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dan pada tanggal 21 Juni 2019 lalu, Liam pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara tanpa pembebasan bersyarat, ditambah lagi 10 tahun masa tahanan. Sementara si Preston juga dijatuhi hukuman 18 udah capek aku juga ini. Dihukum 18 tahun penjara dan dibebaskan bersyarat nanti pada tahun 2032. Dan bagian yang paling menyedihkan lagi dari keseluruhan cerita ini adalah sampai sekarang pun tubuh Sarah Stern tidak pernah ditemukan, Wak. Kasian ya, bestinya sendiri loh. Nasibnya tuh loh, Wak. Dia udah nggak akur lagi sama bapaknya, dia depresi beberapa hari. Baru senang tuh dikit dia nengok ada peninggalan mama ya kan, diambil sama kawannya. Hei ya Allah, ih macam mana tuh ya? Rest in peace Sarah Stern. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Aku pengen tahu banget informasi pula. Aku pengen tahu kali pendapat kalian soal kasus ini. Kalian boleh tulis tulis semua di kolom komentar di bawah Wak ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.